We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night, in our bones we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. Baik, selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Masih pagi harus lebih fresh ya seharusnya. Ada dua tipe manusia di dunia ini. Yang pertama, dia pengen sukses, tapi dia nggak tahu dan dia malas untuk berbuat, alias tahu rebahan. Manusia kedua, dia nggak muluk-muluk, nggak pengen itu di otaknya sukses saja. Yang penting apa yang diharapkannya itu bisa dikerjakannya dengan maksimal. Ya, dia ada dua tipe. Teman-teman pilih tipe yang mana? Kalau teman-teman pilih tipe yang kedua, teman-teman harus lakukan hari ini. Buat saya teman-teman harus masih ngantuk. Teman-teman harus serius. Teman-teman harus semangat. Ya, canda ya. Oke. Mungkin teman-teman pada saat SD, sekolah dasar, pernah dikasih tahu tuh sama gurunya. Tak kenal maka tak sayang maka tak. Kalau tak cinta maka tak serong. Ya. Baik, kita mulai saja materi hari ini. Kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bobi Ramadana SSD CPS. Saya merupakan ketua umum HIPMI PT SIPA. Di sini ada orang HIPMI. HIPMI umum ada? Angkat tangannya ada? Nanti lanjut. Saya juga merupakan founder Bob Management. Bob Management adalah satu lembaga yang mengedukasi teman-teman bagaimana landasan dasar teman-teman memulai sebuah bisnis. Makanya hari ini saya dipanggil oleh Kak Jojo untuk sharing dengan teman-teman bagaimana cara pengembangan bisnis, landasan dasar, pemikiran dasar untuk teman-teman bisa mampu grow up teman-teman. Asik? Belajar itu harus asik. Kita sepakat hari ini kita mau senang-senang, jangan serius. Anak-anak aja kalau belajar itu nggak pakai main itu nggak masuk teman-teman. Jadi belajarnya harus main, tapi harus serius. Oke. Saya juga merupakan CEO dari Resources, sebuah produk street food punya Korea. Produk tahu produknya? Nah, alhamdulillah kita pionir 2018 di Medan. Teman-teman boleh cross check di beberapa cabang di Lodendam, Bandar Setia, Pematang Pasir, Tempuli. Nah, kita ada di sana. Mungkin nanti sharing teman-teman boleh singgah karena ada promo-promo khusus untuk teman-teman hari ini. Saya juga merupakan praktisi UMKM, seorang penulis juga. Dan pada tanggal 6 Agustus 2021 saya resmi dilantik oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo sebagai Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Indonesia. Nah, ini merupakan sebuah tanggung jawab moral, teman-teman. Indonesia memerlukan pemuda yang hari ini harus berpikir lebih aktif di depan. Yakin dan percaya, majunya Indonesia karena kita sebagai pemegang tongkat estafet 5-10 tahun ke depan. Makanya hari teman-teman harus semangat belajar. Apalagi teman-teman kan di acara PMDK 2021 harus sudah siap memasuki yang namanya dunia kerja dan juga berwirausaha. Materinya itu yang disampaikan MC tadi, bekerja versus wirausaha. Artinya apa? Hari ini teman-teman, saya mau kasih dulu untuk yang sudah lemparkan CV, sudah lemparkan lamaran, anak-anaknya boleh? Iya, abang ini sudah bapak, nah, sudah bergerak lebih maju dari semua teman-teman yang lain. Ya. Ketika CV itu tidak digubris oleh perusahaan, apa yang kamu lakuin? Cari lagi. Ketika semua perusahaan tidak peduli dengan abang, karena memang belum menampakkan sebuah achievement dari teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Perbaiki CV. Lalu setelah CV-nya baik, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya apa teman-teman? Teman-teman sudah harus ditakdirkan sebagai
Ya, makanya saya heran, kenapa harus sandingkan bekerja versus wirausaha? Padahal wirausaha itu bekerja nggak? Ya sudah, ini hanya saja kita tinggal menentukan satu yang namanya passion. Apa passion? Passion adalah ketika apa yang kita lakukan itu sejalan sama pemikiran kita dan kita asik melakukannya. Mungkin abang-abang ini tahu Cristiano Ronaldo ya. Kalau dia hari ini nggak ngikuti passionnya, dia mungkin nggak bakal bisa maju menjadi seorang pesepak bola yang tangguh, handal. Iya, bisa. Kenapa? Passionnya yang diturunin. Ketika passion itu diasah terus, maka uang sudah ikut di dalam dan sukses akan menghampiri. Ya, itu. Jadi sedikit kata kunci sebelum kita masuk ke materi. Ini merupakan Instagram saya. Saya memberi satu perlombaan, penghargaan yang follow saya, yang hari ini buat Instastory dengan tag Uma Bestari. Pada saat saya tampil hari ini dengan tag saya juga bakal berkesempatan 3 pemenang Instastory terbaik. Saya bakal bagi reward 50.000 pulsa. Saya nggak muluk-muluk lagi MC bagi pertama ya, disuruh tidur, mimpi gitu kan. 50.000 pulsa lumayan buat pulsa pakai teman-teman. Oke, lanjut. Ini beberapa kegiatan saya, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman ada yang kenal ya. Nah, ini pencapaian yang diapresiasi oleh Uma. Baik, kita skip dulu. Let's get start. Bisa kita mulai? Bisa kita mulai? Saya membutuhkan semangat teman-teman untuk bisa meledakkan ruangan ini sehingga aura positif harus terpancar di wajah teman-teman. Saya mau keluar dari ruangan ini, teman-teman sudah harus mempunyai banyak ilmu sehingga keluar dari ruangan ini teman-teman sudah 1 langkah bahkan 10 langkah lebih baik dari teman-teman kemarin. Ya, harus itu hal yang mutlak. Mari kita mulai. Baik, saya menyebut teman-teman adalah sobis. Apa sobis? Sobis adalah sobat bis. Itu panggilan akrab ketika kita memilih diri kita dan diri kita sebagai seorang pengusaha. Ya. Jadi saya memberikan 2 opsi. Kerja nggak sesuai passion, tapi gaji oke. Atau yang kedua, kerja sesuai passion, tapi gaji nggak cukup. Pilih mana kira-kira? Ayo, pilih mana? Mungkin kalau yang cewek ya teman-teman, ini yang pertama nih Bang. Yang penting Bang, aku bisa beli skincare. Yang penting aku bisa makan di nelayan Bang. Nggak penting aku bisa ngapain. Padahal hati-hati teman-teman, tuyul saja kita harus bayar loh sama dulu. Nggak ada yang bisa. Artinya apa? Passion ini harus kita bangun dan kita cari. Kita itu basicnya di mana? Nah teman-teman hari ini sudah harus berpikir. Kenapa? Teman-teman sudah harus masuk ke dalam dunia kerja yang itu bakal menjadi awal dari kehidupan teman-teman. Nah, kalau teman-teman hari ini memiliki passion yang itu sudah ditemukan dan sepakat dengan dirinya sendiri bahwasanya aku ingin itu, lakukan. Let's do this. Lakukan itu teman-teman. Yang kedua, kerja sesuai passion tapi gajinya nggak cukup. Ini apa nih contohnya? Apa nih contohnya? Kerjanya sesuai passion tapi gaji nggak cukup. Ini yang punya hobi yang nggak berduit. Contohnya apa? Suka koleksi kakek merah. Tahu kakek merah ya? Bapak-bapak udah tahu tuh. Hobinya nge-spin, passionnya nge-spin tapi nggak cukup gajinya. Kenapa? Kata terus. Kenapa betul itu? Jadi mulailah temukan passion yang benar-benar bisa menghasilkan uang buat teman-teman. Karena apa? Setara orang yang orang yang rajin gambar saja itu bisa menghasilkan duit dari gambarnya. Percaya? Orang gambar nih iseng karena dia pengen menyalurkan aspirasinya.
inspirasi dalam tubuhnya, dia menggambar tuh. Terus orang lihat, wah ini sebuah seni, dan orang dari bayar puluhan juta. That's it. Itu adalah passion, teman-teman. Dan teman-teman harus membuka itu dalam diri teman-teman. Oke, kita lanjut. Tidak ada eskalator menuju sukses. Kita harus berani bergerak menaiki tangga demi tangga. Oke? Setelah saya ini, saya akan menunjukkan satu gambar. Satu gambar ini yang menunjukkan betapa pentingnya sebuah dari nilai konsistensi. Nilai konsistensi, ya. Lihat. Ada yang tahu Bapak ini? Ada yang tahu? Teman-teman ada yang tahu Bapak Harlan David Colonel Sanders? Yang punya jagonya ayam tahu? Dia bilang, hanya karena prosesmu lebih lama daripada orang lain, bukan berarti kamu. Lihat teman-teman, Bapak ini umur 70 tahun baru menemukan langkah suksesnya. Padahal kalau kita bilang ya teman-teman, kalau dia besar, sampai pembantu di rumahnya kan, untuk di balik apa? Sofa. Pak, dia besar, sudah nggak apa-apa buat saja. Artinya apa? Sudah financial freedom. Kalau misalnya dia sudah tua, uang dia besar, dia mau makan kayak mana? Kena diabetes teman-teman. Mau makan enak susah, iya kan? Ini tapi sebuah indikasi konsistensi. Hari ini penduduk Indonesia yang 70 tahun ngapain? Pakai kaos oblong ya kan? Berrokok pakai sarung. Ini menjadi contoh. Kita pemuda harus selalu teman-teman. Serius harus selalu. Apa? Bapak Harlan ini ya 70 tahun nggak berhenti memikirkan apa yang dia impikan. Nah, ini menjadi indikator. Bahwasanya hari ini teman-teman mungkin masih umur 20-an harus lebih giat daripada Pak Harlan. Kebanyakan masalah kita datang karena dua hal ini. Perhatikan. Kita melakukannya tanpa berpikir. Ini orangnya bareng. Terbuka cerita nih teman-teman bisnis ya kan? Ya lah kita buka tuh job, tapi tidak dipikirkannya. Masalahnya bagaimana? Problem solvingnya bagaimana? Iya kan? Profitable-nya bagaimana? Tidak dipikirkannya. Yang kedua ini salah juga. Kita hanya berpikir tanpa melakukannya. Nah, lebih kacau. Satu hari yang nongkrong sama teman-teman, mikirkan satu proyek dari pagi sampai malam. Mantep memang presentasinya, tapi tak cuma yang pulang. Sampai itu berpola terus ya kan. Habis saja rokoknya tapi tidak ada hasilnya. Nah ini banyak yang terjadi semua anak muda di Indonesia. Indikasinya gampang, kafe mana yang sepi? Iya kan, warung kopi mana yang sepi? Apalagi yang PC kan. Rapi kan itu, kampus kopi. Itu memikirkan sebuah proyek, tapi tidak melakukannya. Karena semua butuh action. Ya, hari ini teman-teman harus memikirkan tentang action. Mungkin konsep pada teman-teman hari ini sudah memikirkan, aku nanti lepas dari ruangan ini, aku mau kayak mana? Langkah plus hari ini harus bagaimana? Pasti sudah ada. Tinggal lagi bagaimana cara bisa action tuh yang sudah teman-teman pikirkan. Harus action. Nah, mungkin hari ini kalau nggak diperbuat kita nggak bakal tahu problemnya bagaimana. Serius aja. Kita keluar nih dari ruangan ini. Kita sudah memikirkan kita harus berbuat apa. Tapi kendalanya kita kebanyakan takutnya. Kalau buat ini, aku nanti kayak gini. Kalau buat ini, aku kayak gini. Jangan. Kalau itu mental teman-teman udah kena. Gitu. Kita harus fighting. Di zaman sekarang era MEA, masyarakat ekonomi Asia, bonus demografi, sudah harus menuntut teman-teman untuk bisa lebih maju. Karena apa? Hari ini yang datang di ruangan ini fakultas hukum ya? Yang hukum angkat tangannya boleh? Fakultas hukum sama fakultas teknik angkat tangannya boleh? Abang kakak? Berarti kebanyakan teknik nih. Ya, saya ambil contoh teknik saja deh. Ya, mahasiswa teknik, totalnya sudah berapa tuh Pak?
Kurang tahu ya. Yang pasti banyak. Belum kita berbicara tentang mahasiswa teknik USU, teknik ITM, teknik apa? UISU, teknik UNSU. Banyak. Itu namanya fenomena demografi. Ya, itu yang harus menuntut abang-abang semua harus berpikir lebih dari orang biasa. Nah, itu. Jadi kadang perlu juga waktu untuk me time. Abang-abang malam-malam ya kan, malam-malam jam 11 lewat keluar, duduk di cakup atau di depan rumah, hidupin lagu Verbedi, aku tenang sambil seruput kopi. Itu pikirkan tuh, besok aku harus berbuat apa. Nah setelah dipikirin, itu harus bisa action laginya. Jangan udah begadang tak bisa bangun pak. Aduh, serius. Kantor itu bukanya jam 7 pak. Kantor itu bukanya paling lama jam 8. Kalau bapak bangun jam 9 atau jam 12, bisa. Bisanya bagaimana? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu semua menjadi seorang pengusaha. Ini bukan berbicara tentang opsi, tapi ini berbicara tentang bagaimana cara kita hidup lebih baik. Ya, saya kurang sepakat tadi saya bilang kenapa harus diversuskan bekerja versus usaha. Kalau bisa kita dapat keduanya, kenapa tidak? Baik, bener ya. Kalau kita pagi sudah kerja sampai sore itu pak, bu, pulang sore kita sudah punya landasan bisnis. Wah, hari-hari kita selalu produktif. Dari kerjaan dapat gaji, dari usaha dapat profit. Iya seperti itu. Harus memikirkan. Jadi judulnya bukan bekerja versus wirausaha, tapi bekerja dan berwirausaha. Itu menjadi poin penting. Baik. Saya akan memberikan sebuah mindset. Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Jadi jangan takut teman-teman, serius. Hari ini banyak aja nih, ya kan? Ke perusahaan kecil, waduh bang, gajinya kecil lagi, nggak jadilah. Waduh bang, ke perusahaan besar tapi nggak terima. Itu karena kurang bersyukur. Kita harus tahu yang namanya proses. Tidak ada eskalator seperti kita bahas tadi. Ya. Kita nggak bisa menyetarakan hidup kita dengan hidup orang lain. Karena apa? Kita nggak bisa sama dengan orang lain. Karena garis rezeki kita sudah diatur sama Tuhan yang Maha Esa. Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang pasti punya rezeki. Ini harus ditanamkan di Mensa atau calon alumni Uma. Nah, ini sukses. Sukses itu meliputi dan bersinggungan dengan 3 poin. Yang pertama ada namanya kerja keras, sabar, sama bahagia. Di sukses harus menentukan yang namanya kerja keras. Bayangkan kalau misalnya kita pengen aku pengen jadi manajer, pengen jadi direksi, tapi nggak tahu mau apa, nggak ada juga bang. Ya, kita harus harus memperkecil. Contoh, saya boleh random ya nanya ya ke kakak ini lah. Selepas dari sini saya boleh tanya dengan kakak, pengen masuk kerja atau wirausaha? Kerja, pengen kerja di perusahaan apa? BUMN. Perusahaannya apa namanya? Apa? Wika maunya di bagian mananya? Legal staff. Legal staff mau gajinya berapa? Tergantung wilayahnya. Tergantung achievement diri ya, berarti ya disesuaikan sama UMR dari daerah. Artinya apa? Ini pembelajaran teman-teman. Saya sudah riset dalam list ini. Kalau kita pengen menemukan kerja terbaik, ya hari ini teman-teman sudah harus buat goals-goalsnya. Pengen kerja di perusahaan apa namanya? Pengen kerja di perusahaan tersebut jadi apa? Contoh jadi direksi. Kan nggak mungkin masuk langsung jadi direksi, kecuali awal sudah berpengalaman 20 tahun di bidangnya. Awalnya dulu tentukan, ya, tentukan di awalnya. Sebelum jadi direksi kita harus menangkap dari bawah. Harus sudah merencanakan itu, rulesnya, peraturannya bagaimana.
Jadi hari ini harapannya setelah dari acara ini sudah melambung dari apa perusahaan yang teman-teman tuju, targetnya itu apa. Karena sudah bagus, sudah menemukan perusahaannya, tinggal lagi bagaimana cara meningkatkan achievement. Berjuang itu bukan sembarang berjuang. Yang pada intinya memang kita harus meningkatkan nilai dari diri kita. Skill komunikasi, skill memimpin, skill berbahasa, itu harus dilakukan dari sekarang. Sehingga itu sudah bersifat otomatis. Ya, kalau kita meningkatkan achievement diri, itu bakal bersifat otomatis kepada perusahaan. Bahwasanya, oh anak ini memang benar-benar bernilai. Dan perusahaan bakal mikir 2 kali untuk melepas teman-teman. Yakin dan percaya. Ini bedanya pengusaha dan juga karyawan. Yang pertama di bidang pengusaha, kemungkinan penghasilan lebih besar. Kreativitas tinggi selalu punya tantangan baru. Nah itu benar. Pengusaha, memang hari ini yang namanya pengusaha kita nggak usah bicara untung. Itu direalisasikan di usaha teman-teman. Nah itu dia. Makanya pengusaha dan karyawan sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Ya juga kebanyakan sekarang karyawan juga berusaha ya. Walaupun kadang ada yang namanya all shop ya kan. Banyak tuh karyawan BUMN, all shop, terus kayak open PO ya. P. Ini orang bilang P. Oke, ini karyawan. Jam kerja lebih jelas, bisa belajar dari karyawan yang lebih senior, walaupun gaji kecil, tapi tiap bulan masih selalu ada pemasukan. Nah, pemasukan ini yang teman-teman harus manfaatkan. Manajemen keuangan. Ya. Kita harus pandai. Ya. Bagaimana membuat persenan keuangan dari hasil seluruh gaji? Ini yang susah ke cewek-cewek kayaknya. Kembali ke cewek-cewek yang kayak susah banget manajemen keuangan. Kenapa? Cewek berpikir dengan hati. Kalau kami laki-laki berpikir dengan logika. Jadi harus pandai mengatur manajemen keuangan teman-teman. Ini 4 filosofi hidup seorang pengusaha. Jadilah baik tanpa menjelekkan, majulah tanpa menyingkirkan, jadilah benar tanpa menyalahkan, naiklah tanpa menjatuhkan. Paham ya maksudnya ya? Dalam ini sebenarnya tidak hanya filosofi dalam pengusaha sih. Kalau kita karyawan pengen naik jabatan, kita nggak boleh melanggar semua ini. Nah, ini pembelajaran. Ketika pengen menunjukkan show off, aku yang terbaik, lakukan. Jangan lakukan paduan itu 4 ini. Jangan lari dari situ. Nanti atau ujung-ujungnya bentrok. Itu kebanyakan gitu ya. Banyak yang selek sama teman-teman kerja. Tak ubahnya juga pengusaha. Memang inilah filosofi dalam hidup yang harus kita pegang. Nah, ini pembekalan. Baik. Kalau sobat bisnis tipe yang mana? Ya, saya kasih nih teman-teman pisah masing-masing satu sisi. Mungkin kalau teman-teman memiliki sifat inang-inang MMTC, ini jadi nomor 1. Saya kasih nih pisah harganya 2.000. Terus teman-teman memiliki mindset, dijual aja lah, 2.500 lumayan, gopek, rokok. Tapi kalau kita bermindset sebagai pengusaha, dari pisang ini dengan harga 2.000, kita sudah harus mikir bagaimana cara menjadi susu pisang, yaitu bisa daya jualnya lebih tinggi, lebih profitable. Wow, ya kan? Profit. Inilah bedanya pedagang dan juga pengusaha. Yang pada intinya, pedagang hanya memikirkan pada hari ini saja. Tapi kalau pengusaha, mikirnya jangkanya panjang. Kalau saya boleh cross-check, teman-teman yang punya usaha boleh katakan. Ini jangan kayak semalam ya, tiba-tiba saya sudah selesai sesi, banyak ide yang aku punya usaha gini-gini segala macam. Ayo angkat tangannya saja. Abang usaha bang. Ayam, kurma, susu kurma. Wah, susu kurma. Produk mana bang? Rumah produksi di mana? Buat sendiri, di kos-kosan. Oh, kurmanya, susunya dari mana? Produksinya sudah berapa?
Marketnya sudah kemana saja? Nah, itu sudah harus dipikirkan. Mungkin abang cocok untuk materi ini. Kakak ini usahanya apa? Apa? Hah? Membuat sistem di mana untuk membayar menciptakan sebuah alat Alat atau mesin untuk perbaikan handphone. Oh, berarti jasa ya kak ya? Jasa. Wah, ini sebuah langkah yang baik. Jadi pengen nanti kerja atau usaha sambil. Nah, ini yang benar. Jadi jangan hanya stuck kita di bekerja. Coba memiliki pola-pola yang berbeda, sehingga dari perbedaan itu bisa mengkontraskan, ya, kontras kehidupan kita. Artinya nampak banget itu. Abang saya sudah menunjukkan susu kurma. Apa mereknya bang? Susu kurmanya? Falaku. Siapa sana kita? Apa mereknya? Falaku. Itu sudah ada logonya ya? Logo sudah ada, branding sudah ada. Nah, kapan dimasuk kemari? Menjadi sponsorship PMDK kalau sudah berpikir seperti itu. Saya selalu dengan teman-teman yang sudah buka usaha. Beda pedagang, beda pengusaha. Jadi kalau boleh teman-teman nanya nih ke abang sama ke kakak, kalau kita berwirausaha ini beda mindsetnya. Tapi kalau punya mindset pedagang, mungkin memikirkan hanya untuk hari ini saja, makanya bagaimana sampai besok. Ya, nanti yang harus teman-teman paham. Lanjut. Kalau kamu punya 1M, abang kalau punya 1M mau buat apa? Usaha. Apa aja? Abang ini joker ya? Bebas. Mau usaha apa aja bebas. Yang penting profit. Jadi terbagi dua teman-teman mindsetnya. Ada namanya poor mindset, ada namanya rich mindset. Poor itu apa? Miskin. Ini mindset miskin, mindset si kaya. Kalau si miskin dikasih uang 2M, beli mobil. Balapnya di mana? Balap bebas tipe. Tes. 70 juta untuk liburan ke luar negeri. Wah, buat cewek ya kan? Ini mindset poor. Sisanya untuk membeli barang branding. Branding bukan chip. Chip nomor 4. Membeli chip cuma ini tutup. Ada yang kedua namanya rich mindset. Ketika dia diberikan uang 1M, tidak usah konteksnya diberikan. Dia mencapai omset hingga 1M. Dia bakal berpikir 50 juta untuk berinvestasi properti. Nah, zaman sekarang kebanyakan kalau boleh di cross check lah satu teman-teman tongkrongan yang main di bidang properti pasti finansial lebih baik. Iya kan? Punya teman-teman yang main usaha tanah, main rumah KPR, pasti banyak uangnya. Kenapa? Dia sudah paham. Ini dia. Nah, ini uangnya. Properti. 200 juta untuk franchise. Franchise tahu teman-teman? Franchise. Tahu ya? Hari ini kemarin ada di Selamat Utara. Ada lagi di Letsu, ada lagi di Pancing. Yang punya berapa orang? Yang punya berapa orang? Yang punya banyak. Mereka hanya beli nama Indomaretnya saja. Makanya setiap Indomaret pasti toiletnya itu pasti arahnya beda-beda tuh. Ya gak ada yang sama. Kecuali yang punya satu di konsep sama semua. Nah gitu. Jadi Indomaret, Alfamart, McD, KFC, Starbucks itu merupakan franchise semua. Sisanya untuk membeli barang yang bermanfaat. Apa contoh barang yang bermanfaat? Nah ini kita pelajari juga. Karena masih banyak kesalahan mindset. Apa contoh barang yang bermanfaat? Emas. Kenapa? Apa? Saya sedikit tanah. Itu masuk nomor 3. Contoh, ketika abang ini seorang fotografer, apa barang yang bermanfaat? Yes. Ini adalah contoh kecil.
Abang ini seorang fotografer. Apa barang yang bermanfaat bagi dia? Dia beli lensa, beli kamera, upgrade kameranya. Itu adalah barang yang bermanfaat. Makanya kalau kita kaya dari satu usaha itu yang kita harus kembangkan di barang bermanfaat ini. Ini sama seperti kalau anak teknik tahu ya, maintenance, aset. Karena juga saya anak teknik ya, aset maintenance harus dibantu. Agar apa? Long time dia, jangka panjang. Jadi profit terus sampai waktu yang sudah ditentukan. Baik, ini yang harus dihindari jika sobat bisnis ingin sukses. Yang pertama, jangan pernah ragu pada diri sendiri. Yang kedua, jangan terlalu takut gagal. Yang ketiga, ini yang penting, hindari toxic people. Kenapa harus dihindari? Karena seorang pemimpin yang baik menggunakan kata-kata yang baik, teman-teman. Tidak ada seorang pemimpin yang suka maki, suka berkata-kata kasar. Nggak ada. Kalau teman-teman hari ini pengen jadi pemimpin, hindari toxic people. Kalau bisa, rangkul orang-orang yang toksik untuk nggak toksik lagi. Dari perkataan, dari perlakuan. Yang keenam, selalu berpikir negatif. Jangan pernah ngetik, biasa cewek-cewek ngetik. Dia selalu insecure, tidak pada waktunya. Belum lagi dibuat, tapi mereka udah bilang, aduh, tak berani. Gitu. Kebanyakan cewek. Seperti itu ya. Yang kelima, selalu banyak alasan. Ini ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya teman yang kalau kita kasih arahan banyak alasan, mending tinggalin dia. Serius saya bilang, itu kacau. Disuruh A, banyak kali alasannya. Disuruh B, banyak kali alasannya. Orang seperti itu tidak cocok bergabung sama kita yang pengen upgrade, pengen sukses. Nggak cocok. Yang kelima, menyenangkan semua orang. Ini yang kebanyakan terjadi. Karena apa? Suci, stand up comedy Indonesia, semakin banyak kadernya. Yang tersiksa siapa? Ya orang sucinya. Dia sibuk menyenangkan semua orang, padahal hatinya lagi sedih. Nah, itu yang susah. Memang job desk dia, tapi itu ada kena tekanan batin. Dan hati-hati itu menjadi penghalang untuk kita. Kita nggak bakal bisa seperti itu. Hari ini kalau mau menyenangkan semua orang, jangan kerja bang, jangan berwirausaha. Tapi apa? Jual es krim. Tenenet. Oh, itu share roti ya. Oke, lanjut. Yang ketujuh ada ghosting, nggak ada. How to start? Bagaimana cara mulai? Sekali lagi ya. Jadilah berbeda dengan segala keunikannya yang diberikannya. Jangan patut berbeda. Ya. Mungkin teman-teman pernah dengar kalimat seperti ini. Seekor ikan bakal terlihat bodoh ketika disuruh memanjat. Setiap anak punya keunikan masing-masing. Mungkin hari ini kalau kita distandarisasi dengan ujian nasional, kita semua harus jadi PNS. Gak ada yang namanya wirausaha. Wah, gak ada yang namanya seniman. Gak ada yang namanya atlet. Nothing. Gak ada. Makanya kita harus berbeda. Dan jadikan perbedaan itu adalah kekuatan kita. Kita berbeda dengan yang lain. Harus bisa. Jadi kalau elang itu terbangnya sendiri, tapi kalau bebek jalannya rame-rame. Kita mau jadi elang atau jadi bebek, pasti harus jadi elang. Ini ada singlet, ya, punya cewek kalau nggak salah. Ini harganya 150.000. Tapi yang ini dengan perkara ada orang yang nyoret huruf L sama huruf V, jadinya 1.500.000. Wow. The power of brand. Ya, saya mau challenge nih. Kalau misalnya tadi bangun pagi, siap mandi, nyariin apa namanya? Itu kan yang dari sana ya. Kalau lagi segar gini harus pakai. Untung kan tidak pakai soda ya. Itu power of branding. Teman-teman hari ini kalau pengen buka usaha harus branding. Makanya saya bilang, gak cuma usaha. Ya, hari ini teman-teman harus buat dan bangun personal branding teman-teman. Tadi kakak siapa namanya? Ya, Tasya. Ya. Ketika kita mendengar namanya Tasya Uma, itu masuk kota kita. Orangnya cakep, orangnya baik.
humble juga. That's personal branding dia. Itu harus paham. Nggak cuma dalam konsep bisnis, dalam ilmu pekerjaan nanti juga harus dipahami yang namanya personal branding. Mungkin nanti bakal dibahas dengan materi selanjutnya. Oke, kembali. Ingat, membangun brand bukan logo. Brand adalah nama plus value, makna atau nilai. Sederhananya, brand adalah persepsi konsumen. Logo adalah bagian dari suatu brand. Ya, jadi brand itu bukan hanya sembarang logo, tapi logo adalah bagian dari suatu brand. Strategi marketing, saya bakal membuka sebuah rahasia. Perhatikan teman-teman, ini ada sebuah rahasia di sini. Ini yang besar, ini yang sedang, ini yang kecil. Fenomena ini namanya decoy effect dalam segi marketing. Dan faktanya gini, ketika ini, perhatikan ya, ketika ini diisi air, dituang kemari, airnya sama, ada yang terbuang. Start. Kita bakal buka sedikit rahasia. Yang tengah dituang air kemari, isinya sama. Lantas apa yang berbeda? Apa yang bisa kita jual dari konsep ini? Apa kira-kira yang bisa kita jual? Apa kira-kira? Iya, konsepnya. Kita nggak akan menjual produk, tapi menjual konsep. Ketika saya memberi sebuah pilihan, sobat bisnis pengennya yang mana? Mendapatkan uang 10 juta atau meramu, mereset bagaimana saya mendapat uang 10 juta? Reset. Reset. Kenapa? Kalau saya kasih 10 juta, ini sudah mikir, aku harus beli apa ya? Ganti HP. Mungkin habis hari ini, tapi kalau kita dapat resetnya, mungkin sampai ke depannya kita bakal dapat 10 juta itu dan gak bakal habis. Ubah pola pikirmu saat ini, menikahlah ketika kamu siap. Pensiun ketika sudah hidup maksimal, menjadi orang yang bernilai, bukan hanya sekedar sukses. Karena sukses orang itu berbeda-beda. Ya. Hari ini mungkin suksesnya saya membawa 2 pasang kaki orang tua saya ke Ka'bah. Tapi teman-teman pasti beda. Kalau saya tanya abang ini dengan abang ini pasti beda. Terus kalau saya satukan nggak nyambung. Ada mekanik nanti udah satuin suksesnya. Ya gitu. Susah, kenapa? Sukses orang beda-beda. Tapi setiap orang harus dinilai. Jatuh cinta dengan karakter, bukan dengan paras wajah. Karena paras wajah relatif. Hari ini dia cantik, besok kecelakaan. Kayak sebelah, udah nggak mau lagi, nggak mau nikah. Nah itu ya bagian abang-abang yang sering ghosting. Buat orang tua bangga atas kebahagiaanmu, ya, atas kebahagiaanmu, bahagiaanku, bukan kebahagiaan orang tua. Hari ini orang tua saya menuntut saya menjadi PNS, ya. Tapi saya bilang, Mak, ya, ayo kita dulu. Aduh, apanya? Profitnya, kenapa tuh menjadi PNS? Aduh. Dan hari ini sampai dia telepon, dulu nelfonnya gini, Nak, gimana kuliahmu? Kau kok buka usaha, kau suruh kuliah, ya. Tapi sekarang apa nanya? Nah, berapa hari didapat? Oh, ya kan? Udah berbeda pola itu. Polanya berbeda. Nah, seperti itu. Cari teman yang berkualitas. Nah, ini. Hari ini, ya, abang-abang, kakak-kakak tamat dari UMA, awalnya banyak temannya. Lama-kelamaan, yakin dan percaya, terseleksi alat itu semua. Itu fakta. Baru teman-teman bagian pada sederhanaan. Baik, nah ini ramuan saya bagaimana mencetak 30 juta per bulan. Tentukan komoditi sesuai passion, tentukan harga omset laba bersih. Yang ketiga, tentukan market, customer. Lihat capaian harian daily report. Setelah kita lihat capaian harian, kita harus memperbanyak produksi. Setelah kita memperbanyak produksi, lebarkan share market. Nah ini ilmu yang saya sampaikan ke abang yang jual susu kurma. Bisa pelajari ini. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut setelah dari ruangan ini. Baik, saya menutup ya. Saya memberikan sebuah video inspiratif. Boleh panitia yang juga videonya. Karena di sini banyak nilai-nilai yang terkandung untuk kita berdepan. Ini menjadi pedoman teman-teman. Bahwasanya ada sisi lain dari sebuah kehidupan. Ada sisi
lain dari sebuah kehidupan. Baik, ayo panitia. Bisa? Oke, siap. Suaranya ya. Perhatikan, ini sesi terakhir saya. Ayo. Baik, kita mulai. Ya, dia bantu nenek. Ya, nah, dia membantu pengemis jalan. Lihat, padahal uangnya tinggal sedikit lagi, tapi tetap dibantu. Lihat. Ya, dia kasih pisang tuh ke nenek. Yes, itu bunga yang dia geser tadi. Iya, dia setiap harinya dia konsisten teman-teman, setiap harinya berbagi, membantu. Sampai bingung tuh bapak-bapak sebelah. Ya, lihat. Iya. Baiknya dia ke sesamanya. Dia makan seadanya, hanya pakai minyak. Dia berdoa dengan keyakinannya. Dia hidup dengan sederhana, hanya dengan kesederhanaan. Dia terus bantu, konsisten dia membantu. Dia terus membagi makan itu ke anjingnya. Sampai pada akhirnya anjing itu mana dia? Ya, tapi kan hilang. Kemana kira-kira hilangnya? Anaknya sudah sekolah, teman-teman. Sudah sekolah anaknya. Dan dia tercengang. Dia bangga. Nampak dari raut wajahnya. Seorang ibu yang sangat berterima kasih kepada pemuda itu. Wah, semua senang ibunya, semua senang. Iya. Dia berbagi. Dia perhatian ke sekeliling. Dia makan seadanya. Dia makan seadanya. Dia sampai semua orang senang dengan dia. Sampai semua orang senang dengan dia. Yang pada akhirnya timbullah sebuah kehidupan yang baru. Pohon sudah mulai tumbuh, kehidupan baru sudah mulai terbentuk. Dan dia merasa lega. Karena apa? Tanggung jawab moral. Baik, apa pesan yang bisa kita ambil? Penutup ya. Apa yang pesan yang bisa kita ambil? Selalu menolong sesama. Gimana Pak? Selalu menolong sesama. Selalu menolong sesama. Artinya apa? Ketika seorang pemuda menghabiskan waktunya untuk membantu sekelilingnya, kita nggak bisa janji Allah itu nggak bisa kita ingkari. Allah menjanjikan bahwasanya hari ini ketika kita menjadi sumber rezeki, kita membangun infrastruktur rezeki, insya Allah itu rezeki langsung Pak Bu, langsung ke kita. Ibaratkan sebuah rezeki itu air, ya, air talang banyak, ya. Kalau kita menjadi talangnya, ketika Allah kasih rezeki air dan kita membagikannya ke orang lain, kenapa Allah harus ngasih ke orang yang talangnya hanya satu saja? Makanya kebanyakan sekarang orang yang financial freedom itu nggak pernah pelit masalah harta. Nah, perhatikan teman-teman nanti kalau ada temennya yang pelit, hati-hati. Belum tentu financial freedom mereka baik, belum tentu finansial mereka baik. Terus kita perhatikan. Inti pada pembicaraan kita hari ini, intinya dalam kasus bekerja versus wirausaha, kita harus menghapuskan yang namanya versus, menggantikannya menjadi dan. Dua pola ini memiliki satu pola yang sama. Bekerja dan wirausaha itu memiliki satu pola yang sama.
yang pada akhirnya ketika kita melakukan keduanya, kita bisa mampu financial freedom. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Teman-teman sudah tidak sabar untuk menyantap makanannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. Perasaan saya setelah mengikuti PMDK 2021 ini, saya terasa bahagia banget, senang karena ditemukan sama orang-orang hebat. Dan saya bersyukur dapat ilmu baru di sini, cara pembuatan CV, cara masuk kerja seperti apa, pembuka usaha seperti apa, seperti itu. Jadi saya merasa senang hari ini gitu, happy banget gitu. Nah pasti perasaannya sangat senang ya, happy karena di sini juga udah lama nggak ketemu sama teman-teman setelah pandemi dan hari ini bisa ketemu lagi gitu. Pasti tentunya sangat happy lah gitu, apalagi ada MC-MC yang kece dan keren gitu. PMDK 2021 tahun ini sangat menyenangkan, apalagi dengan materi-materi yang luar biasa dan juga MC yang sangat luar biasa, sehingga memberikan kesan yang sangat luar biasa pada PMDK 2021 tahun ini. Seru banget sih, yang pasti banyak banget pengalaman yang nggak pernah kita tahu sebelumnya dan mungkin nggak bakal kita dapat dimanapun kalau kita nggak ikut PMDK ini, karena banyak trik-trik dan banyak pengalaman yang nggak bakal kalian dapat di luar. Kalau feelingnya sih memang awalnya kayak agak boring ya, karena memang kan menaikkan mood orang berbeda-beda, mungkin agak boring. Cuman makin lama makin lumayan lah, bisa memotivasi lagi gitu kan. Kalau saya pribadi memang dari beberapa yang tadi itu udah tahu, kayak misalnya soal HRD itu beberapa saya mungkin udah tahu, cuman menambah lagi. Seperti kayak tadi saat bekerja sama berusaha kewirausahaan gitu kan, kita nggak hanya bisa milih satu tapi dua-dua bisa kita ambil berjalannya waktu seperti itu. Jadi nggak harus memilih, kalau kita bisa dua-dua kita ambil. Keuntungan yang saya dapat di PMDK 2021 saat ini, mungkin saya bisa lebih introspeksi diri, cara pembuatan CV seperti apa, dan dalam bekerja seperti apa. Karena saat ini kan saya juga lagi bekerja. Mungkin apa yang saya dapat di sini dapat saya terapkan di tempat kerja saya, seperti itu. Tentunya sangat banyak ya, apalagi dari tadi pemateri pertama sampai pemateri ketiga itu banyak sekali memberikan informasi yang sangat bermanfaat, mulai dari CV hingga gimana cara interview dan bagaimana kita nanti beradaptasi di dunia kerja gitu. Benefitnya dengan ada materi-materi yang diberikan, sehingga memberikan saya menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Banyak ilmu baru sih yang berguna buat kita nantinya, ke depannya nanti. Benefitnya kita lebih banyak tahu lagi, nggak sekedar basicnya saja. Jadi kita menambahkan ke levelnya lagi, level lebih tinggi lagi untuk lebih tahu soal misalnya perusahaan, bagaimana menghadapi wawancara pada HRD gitu. Jadi kita lebih tahu. Eyes open wide and the world is before us. Oke, planning saya ke depannya itu adalah saya akan mengkonsentrasikan kepada diri saya sendiri, bagaimana cara saya agar bisa masuk ke perusahaan-perusahaan hebat dan menunjukkan skill saya betapa saya mampu untuk bersaing di luar sana. Ya, terima kasih. Sarannya? Saran saya sih untuk PMDK selanjutnya itu kepada panitia aja sih, gimana caranya mengkondusifkan peserta gitu agar lebih bagus gitu acaranya dan juga bisa dikontrol secara maksimal seperti itu. Thank you. Nah karena tadi kan udah banyak banget dapat informasi, jadi informasi yang didapat itu rasanya langsung ingin dieksekusi gitu dengan memperbaiki CV dan mungkin banyak hal lainnya lah gitu. Kedepannya saya berusaha untuk merealisasikan dengan materi-materi yang diberikan agar menjadi manusia yang lebih berintegritas lagi. Planningnya untuk ke depan PMDK untuk lebih lagi memberikan inovasi dan narasumber yang lebih bagus lagi sehingga dapat ilmu yang lebih banyak lagi.
Kalau kedepannya sih cari kerja lah ya, cari kerja. Tapi pengennya sih jadi psikolog. We were made for this adventure with